Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulansari, saya dari kelas 18C Universitas Tangerang Raya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pasar, bentuk pasar, dan juga segmentasi pasar. Sebelumnya, daftar pustaka kali ini saya mendapatkan referensi dari accurate.id, di mana Accurate sendiri pun merupakan suatu sistem yang sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam mengelola data dan juga sistem aplikasi produksinya, termasuk perusahaan saya sendiri. Jadi saya dapat dengan mudah mengakses tentang kegiatan pemasaran itu sendiri. Dilanjut aja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang pasar. Jadi pasar itu sendiri merupakan suatu tempat terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Jadi secara ilmu ekonomi, pasar itu bukan secara harfiah diartikan sebagai suatu tempat, melainkan suatu kegiatan, lebih berkaitan ke kegiatan transaksi jual beli barang atau jasa antara pembeli dan penjual, di mana penjual menyediakan barang atau jasa yang bisa ditukar dengan nilai tukar ataupun uang yang digunakan oleh si pembeli tersebut. Jadi untuk pasar sendiri ada beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya suatu transaksi pemasaran atau pasar itu sendiri. Di antaranya adanya suatu keinginan dari konsumen tentunya, dan juga adanya daya beli. Juga ada tingkah laku pembeli yang menimbulkan suatu tawar-menawar dalam suatu transaksi. Jadi ada satu kasus di mana tidak hanya penjual yang menyediakan barang dan juga pembeli menyediakan uang untuk masuk melaksanakan jual beli itu tadi, tapi kadang ada perilaku konsumen yang menimbulkan suatu tawar-menawar dalam suatu produk tersebut gitu. Untuk selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk pasar. Nah, bentuk-bentuk pasar itu sendiri sebenarnya ada banyak ya di dunia ini bentuk-bentuk pasar. Di antaranya ada bentuk pasar tradisional, pasar modern, ataupun pasar monopoli, oligopoli, dan juga pasar persaingan sempurna dan lain sebagainya. Tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk pasar yang secara umum sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada pasar tradisional, dan yang kedua ada pasar modern. Kita ke pasar tradisional dulu. Pasar tradisional itu sendiri kayak kita di zaman sekarang nih ya, di zaman sekarang sebenarnya udah jarang orang yang menggunakan metode pasar tradisional tersebut. Karena kita lebih sering menggunakan metode pasar modern gitu kan. Di zaman sekarang orang lebih mau yang cepat, lebih gampang menggunakan suatu aplikasi atau sistem yang bisa mempermudah kita dalam melakukan suatu kegiatan gitu kan ya. Jadi salah satunya itu kegiatan jual beli itu sendiri atau pasar itu sendiri. Jadi pasar modern saya kasih contoh langsungnya aja ya. Kita sekarang lebih banyak menggunakan online shop daripada membeli secara langsung kebutuhan yang kita perlukan gitu kan. Sebenarnya di dua pasar ini tuh kita diberikan kelebihan dan juga kekurangan. Di antaranya ya, untuk pasar modern sendiri, contohnya kelebihannya kita dengan mudah dan kapan saja, di mana saja kita bisa dengan mudah membeli suatu barang yang kita inginkan hanya dengan kita duduk santai dan melihat online shop tersebut menggunakan handphone atau menggunakan alat digital yang lainnya. Tapi untuk kekurangannya sendiri, kita tidak bisa secara langsung memegang barang itu gitu. Jadi kita tidak bisa memastikan kualitas si barang tersebut. Kita hanya bisa percaya dengan deskripsi yang dituliskan oleh si penjual di kolom deskripsi yang biasanya ada di online shop tersebut ya. Beda halnya dengan pasar tradisional gitu ya. Pasar tradisional sekarang tuh lebih ke prinsip atau lebih ke minat gitu ya. Jadi kalau misalkan pasar tradisional, tentu kita tahu kelebihannya, kita bisa melihat barang secara langsung, kita bisa memastikan secara langsung apakah kita suka atau apakah barang tersebut benar yang kita butuhkan gitu, benar yang kita cari. Cuman kekurangannya itu tadi, kita harus langsung datang ke toko tersebut gitu kan. Entah itu tokonya jauh, entah itu tokonya dekat, tapi kita harus menggerakkan badan kita untuk datang ke
toko tersebut gitu kan. Kalau untuk sistem tawar-menawar sebenarnya di dua metode ini ada. Jadi saya sudah mengalami juga masalah untuk tawar-menawar di online shop gitu kan. Kita masih bisa kan berhubungan secara daring dengan si penjual, walaupun kita tidak bertatap muka dengan penjual tersebut, tapi kita masih bisa berkomunikasi mengenai barang tersebut, ataupun kita bisa melakukan tawar-menawar gitu. Apalagi sistem sekarang itu sudah banyak ya untuk masalah online shop seperti kayak COD gitu, kayak cash and delivery gitu. Sudah banyak mempermudah kita dalam melakukan transaksi gitu kan. Jadi ini sebenarnya lebih ke masalah minat sih. Jadi bukannya sekarang orang beralih ke pasar modern, tidak semua orang beralih ke pasar modern. Jadi masih ada sebagian orang yang memilih untuk secara langsung membeli barang tersebut atau menggunakan sistem pasar tradisional gitu. Nah, selanjutnya kita ke segmentasi pasar. Nah, segmentasi pemasaran sendiri yaitu adalah suatu kegiatan mempersatukan seluruh konsumen yang tertarget secara luas menjadi lebih heterogen. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan efektivitas pemasaran dan juga sekaligus meningkatkan sumber daya produksi yang ada gitu. Jadi kayak syarat si segmentasi pasar sendiri pun harus bisa diukur, dan juga target yang ditentukan itu harus jelas gitu. Jadi kalau misalkan kita melakukan segmentasi pasar tapi kita tidak punya target yang jelas, kita tidak tahu titik di mana kita harus bisa merasa puas untuk suatu pemasaran itu sendiri gitu. Terus syarat dari segmentasi pasar sendiri adalah pasar itu harus heterogen ataupun secara lebih luas gitu. Jadi kalau misalkan kita memiliki segmentasi pasar gitu, kita sudah memiliki target pasar, tapi pasar kita itu sempit atau pasar kita tidak luas, sudah dipastikan keuntungan yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut itu akan lebih sedikit gitu. Jadi silahkan membuat segmentasi pasar, tapi pastikan pastikan pasar kita tuh sudah luas, pasar kita tuh sudah kita kembangkan gitu. Jadi target kita pun kita bisa menargetkan yang lebih tinggi gitu. Manfaat dari segmentasi pasar sendiri itu pasti sangat banyak untuk perusahaan ya. Jadi kayak gagasan pemasarannya itu lebih jelas, terus kita lebih tahu perbandingan produk kita di pasaran gitu. Di pasaran kita tuh produk kita itu ada di urutan berapa gitu dari produk-produk pesaing lainnya. Dan juga keunggulan dari segmentasi pasar itu sendiri, kita jadi lebih terarah gitu dalam memasarkan suatu produk yang kita hasilkan gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya segmen pasar, otomatis kita udah punya target nih, produk kita itu akan kita targetkan di konsumen di umur sekian sampai umur sekian, misalkan di umur remaja sampai umur dewasa, umur 13 sampai umur 27 tahun gitu. Jadi kita hanya tinggal memasarkan produk tersebut gitu. Oke, sekian presentasi dari saya sedikit mengenai pasar, bentuk-bentuk pasar dan juga segmentasi pasar. Saya minta maaf apabila saya memiliki kesalahan kata ataupun yang saya sampaikan itu ada kekeliruan gitu ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.